Ya, halo teman-teman semua, ya sahabat Raja Wali Tim, ya. Di video kali ini saya membawa tema ya tentang bagaimana cara kita menjalankan bisnis ini gitu ya. Terutama kita yang di awal, yang baru pertama sekali bergabung di bisnis ini, bagaimana cara kita menjalankan gitu, bagaimana kita bisa cepat berkembang gitu ya. Dan sebelum saya bahas gitu ya, saya mengucapkan selamat dulu ya kepada teman-teman yang sudah memutuskan bergabung di bisnis FGC Syariah. Ya, saya ucapkan selamat ya, sama-sama kita membangun bisnis ini ya, sama-sama kita bekerja secara tim ya. Dengan kita bekerja secara tim, kita bisa mencapai apa yang menjadi target utama kita, apa yang menjadi sukses kita ke depannya gitu loh ya. Dan saya ucapkan selamat juga ya kepada teman-teman yang semalam ikut seminar Zoom ya yang diadakan sama kantor ya. Selamat mendapatkan produk Tridan gratis ya. Nah, karena produk Tridan itu produk yang sangat mahal loh. Produk Tridan tuh dari produk FKC, produk Tridan itu yang paling mahal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Tridan itu the best product gitu loh, the best product. Ya, karena semua penyakit Tridan tuh bisa masuk gitu loh ya. The best product setelah Stomapur, obat lambung gitu loh ya. Nah, jadi itu ya Anda mendapatkan secara gratis gitu loh ya. Jadi saya ucapkan selamat sekali lagi yang ikut seminar Zoom ya. Nah, yang ikut semalam itu kan yang pertama itu Mbak Yuyun ya, Mbak Yuyun Yuliawati ya. Selamat Mbak Yuyun ya dapatkan Tridan gratis. Kemudian juga Mbak Ambar ya, Mbak Rohani Ambarwati ya. Selamat mendapatkan produk Tridan gratis. Kemudian Mbak Ana Melani Siregar ya. Nah, ini orang kita Batak ya, orang asli Sumatera Utara tapi merantau ke Bekasi ya. Selamat Mbak Ana. Kemudian juga ada Mbak Yulia Aska ya, Mbak Yulia Aska juga mendapatkan produk Tridan gratis gitu loh ya. Jadi selamat buat teman-teman yang semalam hadir ke seminar Zoom, dan itu seminar Zoom pertama dari kantor. Makanya ya langkah kanan gitu loh. Itu rezeki Anda baru pertama gabung langsung dapat produknya kan bagus banget gitu kan. Ya ini satu apa ya? Satu kado ya, satu kado di awal tahun buat teman-teman ya itu ya. Jadi saya ucapkan selamat gitu ya. Nah, bagaimana cara menjalankan bisnis ini? Ada dua cara ya. Cara yang pertama, Anda bisa menjalankan bisnis ini secara online, dan juga Anda bisa menjalankan bisnis ini secara offline ya gitu. Nah, saya akan membahas dengan cara membangun bisnis ini secara online. Oke. Nah, bagi teman-teman yang kemarin kita ikut kelas yang sama di kelas mentoring ya. Itu kan diterangkan sama Abah gitu ya. Kalau kita mau mempromosikan secara online ya, jangan tonjolkan produk gitu loh. Ya, jangan tonjolkan produk, tapi tonjolkan personal branding kita gitu kan. Nah, dan juga ya kita perlu buat storytelling gitu ya. Storytelling itu kan baik secara tulisan, audio ataupun juga video. Kalau saya sih lebih suka storytellingnya tuh dua ya, satu dengan video ya, yang satu lagi dengan ketikan gitu loh. Jadi senyamannya teman-teman aja gitu loh. Kalau memang Anda bisa dengan video itu lebih powerful gitu loh. Kekuatannya lebih 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 ngena gitu loh. Lebih lebih bagus banget gitu, lebih bagus kalau saya bilang sangat plus gitu loh. Ya ada nilai plusnya gitu karena orang melihat kita gitu kan. Nah, dengan orang melihat kita kan, nah di situ jadi penilaian juga sama mereka gitu loh kan. Nah, kalaupun memang Anda nggak pede gitu kan, ya Anda bisa lakukan dengan cara storytelling melalui ketikan gitu loh, ya kan. Yang penting jangan tonjolkan produk, karena kalau tonjolkan produk seperti yang dibilang Abah, orang nggak akan ngeh gitu loh, ya orang nggak akan ngerespon gitu loh, ya kan. Jadi perlu dalam bentuk storytelling, itu lebih bagus gitu loh kan. Nah, ya dimulai dari mana? Ya bisa aja kan bagi teman-teman semalam kan yang dapat hadiah Tridan. Nah, itu Tridan itu ya, itu bisa menjadikan Anda untuk memulai storytelling Anda gitu loh. Bisa gitu ya, tanpa harus Anda menceritakan perusahaan yang nggak perlu gitu kan. Anda menceritakan gitu. Anda ya storytelling itu bisa juga ucapan rasa syukur. Ya kan? Anda bisa ucapkan terima kasih ya karena baru bergabung di perusahaan, ya baru bergabung di bisnis ini, langsung dapat produk gratis. Ya, Anda bisa create, Anda bisa rangkai kata-katanya ya senyamannya Anda, yang menurut Anda itu baik, lakukan gitu loh. Yang penting jangan jangan tonjolkan perusahaannya ya, jangan tonjolkan produknya gitu. Intinya buat mereka penasaran gitu loh ya, penasaran tentang produknya, penasaran tentang bisnisnya.
Nah, buat penasaran gitu loh, ya. Nah, itu penting banget gitu loh, penting banget ya. Anda harus buat penasaran prospek Anda sehingga dia bertanya langsung secara pribadi ya melalui japri kah atau mungkin inbox Anda kalau misalkan Anda buat status di Facebook gitu kan atau di IG gitu kan. Nah, mungkin mereka ada melakukan pendekatan pribadi dengan Anda. Ya, intinya storytelling itu penting banget gitu. Tapi jangan tonjolkan produk karena kalau orang tonjolan produk ini biasa dari pengalaman ya, saya kan sudah mengalaminya juga gitu ya. Nah, saya buat tonjolkan produk ya akhirnya orang nggak ini gitu loh, nggak ngerespon gitu kan. Tapi kalau tonjolkan misalkan dia punya penyakit asam lambung contohnya, ya Anda cerita tentang seputaran produk apa ya, tentang seputaran penyakit lambung, nah itu orang mau denger gitu loh. Kenapa? Karena kebetulan dia pasti need kan, dia pasti butuh gitu loh kan gitu. Tapi kalau Anda ujuk-ujuk tawarkan produknya, orang nggak akan mau beli gitu loh. Sulit gitu. Ada kemungkinan kecil untuk mereka membeli gitu loh. Ya kan? Tapi kalau Anda cerita tentang penyakitnya ya kan. Nah, kemudian Anda di situ Anda berintonasi, Anda menceritakan gitu loh ya kan. Nah, orang akan mendengar gitu loh. Nah, dari situ nanti timbul pertanyaan, timbul penasarannya dan kemungkinan Anda langsung dihubungin langsung baik secara japri ataupun langsung gitu loh, dia telepon Anda gitu loh ya. Nah, jadi lebih baik itu Anda tonjolkan dari sisi penyakit ya kan tanpa harus menceritakan produk, tanpa harus menceritakan perusahaan gitu loh. Ya. Nah, jadi itu yang perlu kita lakukan ya kan. Dan kalau saran saya sih seperti yang di kelas mentoring Abah terakhir gitu kan. Itu kan ada message kan, ada pesan sama Abah gitu. Intinya apapun itu produk, apapun bisnis Anda gitu kan. Sebaiknya ya Anda buat storytelling dan Anda perlu iklankan. Kuncinya itu diiklankan gitu kan. Nah, jadi Anda bisa iklankan gitu. Jadi Anda misalkan Anda rekam nih video nih. Nah, Anda rekam video nih. Ya seperti yang saya kasih contoh tadi kan teman-teman yang baru mendapatkan produk Tridan ya Anda ucapkan rasa syukur Anda di situ gitu loh. Ya Anda berterima kasih, ucapan terima kasih Anda karena sudah diperkenalkan di sini. Kemudian baru pertama bergabung Anda dapatkan produk gratis lagi dari perusahaan gitu kan. Dan ya Anda ceritakan gitu loh ya rasa syukur Anda, rasa senang Anda gitu kan tanpa harus menceritakan perusahaannya gitu loh kan. Nah, jadi setelah video itu selesai Anda create sebagus mungkin. Begitu selesai nanti ya mungkin Anda bisa kirim ke grup atau ke saya pribadi, bisa juga nanti bisa saya nanti bisa lihat gitu. Kalau memang sudah oke, Anda iklankan aja gitu loh ya. Nah, untuk biaya iklan ya nggak perlu juga ya harus di kelas mentoring ya, nggak perlu ya, itu nggak perlu seperti itu juga. Anda perlu buat iklan di Facebook Ad kan Anda bisa buat iklan gitu. Kalau saya sering buat di Facebook Ad gitu loh ya. Nah, nggak sulit kok gitu loh. Nggak sulit kita pasang iklan di Facebook Ad gitu loh. Ya, Anda pasang aja iklan itu di Facebook Ad. Nah, Anda tinggal nanti mentransfer ya kan ke kalau Facebook itu Bank Permata. Anda transfer ke Bank Permata ya kan. Nah, Anda tinggal ikutin mau durasi berapa lama Anda pasang iklannya gitu kan. Nah, jadi bisa 1 hari bisa gitu, 1 hari mau 1 minggu bisa gitu. Anda tinggal lihat aja di situ tarifnya gitu loh. Kalau nggak salah itu 1 hari sekitar 20 atau 22 ribu gitu loh. Nah, tapi dengan Anda pasang iklan, itu kan Facebook sendiri yang mencari pasarnya gitu loh. Facebook sendiri yang akan mempromosikannya gitu ya melalui iklan-iklan yang Facebook adakan itu. Tapi kalau kita hanya secara manual ya kita pasang status di Facebook kita, ya betul mungkin ada teman kita yang ngelihat gitu. Tapi ya seperti yang saya bilang, di Facebook teman kita kan terbatas gitu, hanya maksimum 5.000 orang. Tapi dengan kalau misalkan Anda promosikan di situ gitu kan, ya kalaupun terjangkau ya hanya sebatas 5.000 orang itu tersebut gitu loh, ya kan. Tapi kalau Anda buat iklan, wah itu kunjungannya banyak, lebih dari 5.000 orang yang berkunjung gitu loh. Nah, intinya iklan yang Anda buat nanti di storytelling Anda di Facebook Ad Anda, iklan yang membuat orang penasaran gitu loh, ya. Intinya ya sebisa mungkin, semaksimum mungkin buat orang penasaran yang pada akhirnya orang itu menghubungi Anda gitu loh, baik secara pribadi atau secara chattingan ya, atau mungkin langsung telepon Anda langsung gitu loh kan. Nah, intinya buat iklan yang membuat orang penasaran gitu loh ya. Jadi seperti itu kalau secara online ya. Bisa juga sih dari teman-teman dekat Anda ya, Anda mungkin bisa promosikan juga. Yang penting itu tadi, jangan langsung ujuk-ujuk tawarkan produk, jangan gitu loh ya. Tawarkan ini bisnis FK sih jangan gitu. Yang penting
Anda rangsang teman Anda, baik itu dari WhatsApp, dari IG, dari Facebook, Anda rangsang dengan membuat dia penasaran, gitu loh, ya. Nah, jadi tekniknya itu buat dia penasaran. Ada juga teknik yang kedua, ya. Untuk teman-teman yang mungkin gridnya, levelnya setara Anda atau dia di atas Anda, ya kan? Nah, mungkin karena Anda sungkan, Anda segan gitu kan, ya, Anda takut ditolak gitu kan, ya. Gini bahasanya, Anda jangan langsung menawarkan bisnisnya, Anda minta pendapat. Nah, orang yang levelnya di atas kita kalau dimintai pendapat, oh dia seneng banget gitu. Dia merasa dihargain gitu, ya kan? Nah, jadi ketika dia merasa senang, merasa dihargain, dia akan mau mendengarkan presentasi Anda loh, gitu loh, ya. Nah, jadi dengan Anda puji dia, Anda kasih penghargaan ke dia merasa itu ya seperti dia dihargain. Otomatis dia akan balik menghargai Anda gitu loh. Nah, ketika Anda minta pendapat sama dia, tentu dia akan dengerin. Nah, ketika dia mau dengerin, Anda bisa presentasi bisnisnya. Nah, karena Anda baru gabung, ya Anda nggak perlu khawatir. Kan kebetulan kan saya kan ada channel YouTube saya yang menjelaskan tentang bisnis ini. Nah, Anda perlihatkan aja presentasi saya yang di YouTube. Nah, biar nanti dia yang menilai gitu. Kalau misalkan dia tertarik, dia dengan sendirinya akan bergabung. Kalaupun misalkan dia ada yang mau bertanya, ya kan, nah udah Anda langsung hubungi saya. Kalau handphone saya nggak aktif, WA saya nggak aktif, Anda bisa hubungi Pak Verna, bisa gitu. Jadi Pak Verna juga bisa mengcover. Jadi intinya ketika nanti Anda promosikan itu, ya kan, nah ketika prospek Anda nanti tertarik ingin mempelajari atau ingin bertanya langsung karena Anda masih baru, jangan segan-segan menelpon saya, jangan segan-segan menelpon Pak Verna. Makanya di grup ini, ya kan, kita tuh di cover sama Pak Verna gitu. Jadi kalau sekiranya saya nggak bisa jawab atau mungkin pada saat itu lagi nggak aktif, ya Anda bisa tanya langsung ke Pak Verna. Nah, jadi intinya dengan kita buat grup tersebut, kita berkomitmen ingin membantu Anda gitu loh, ya. Nah, jadi seperti itu ya kalau cara online-nya gitu loh. Yang penting seperti yang saya bilang tadi, jangan tawarkan produk. Jangan menceritakan perusahaannya gitu, ya kan? Tapi Anda bicara bisnis kan gitu. Nah, dia bicara bisnis bukan berarti Anda harus menyebutkan perusahaannya. Intinya pancing dia penasaran kan itu. Nah, ya seperti yang saya bilang tadi kan contohnya ya bagi Anda yang dapat hadiah semalam, ya Anda ucapkan aja rasa syukur Anda gitu ya. Bersyukur, alhamdulillah ya bisa dapat produk gratis nih dari perusahaan, padahal ini baru bergabung di bisnis ini udah langsung dapat produk gratis gitu kan. Anda bisa bilang seperti itu. Yang akhirnya kan orang kan bertanya, ya kan produk apa gitu loh, perusahaan apa, ya kan gitu. Produknya manfaatnya apa? Kan orang akan nanya, dia langsung secara pribadi akan mengejar Anda gitu loh ya. Nah, kemudian untuk seminar Zoom contohnya, Anda bisa arahkan gitu loh, ya kan. Nanti ketika rasa penasaran muncul, nah Anda tinggal bawa, Anda bisa giring prospek Anda ikuti seminar Zoom gitu loh. Nah, nanti kalau misalkan dia tanya bisnisnya bagaimana segala macam, ya udah Anda nanti bisa minta nomor WhatsApp-nya atau Anda bisa kirim link Zoom-nya untuk bisa menghadirkan mereka ke seminar Zoom gitu loh. Nah, dan begitu pun nanti juga saya akan coba bantu ya. Saya kan juga sering upload video gitu kan. Nanti ada video-video yang terkait tentang seminar Zoom. Nah, nanti saya kirim ke Anda. Anda tinggal bagikan aja gitu loh. Anda tinggal bagikan video saya, ya kan. Anda tinggal bagikan ke prospek Anda. Jadi ketika nanti dia bertanya, nah nanti kan saya kan dapat link nih gitu loh. Atau nanti kan karena ini sudah dibuat grup sama Pak Perna. Nah, nanti link tersebut akan dimasukkan ke grup gitu. Jadi kalau teman Anda nanti misalkan dia penasaran, tertarik ingin mempelajarin, nah link Zoom yang dikirim sama Pak Verna nanti di grup kita itu forward aja ke teman Anda gitu loh. Nah, jadi teman Anda nanti datang. Nah, di seminar Zoom itu kan sudah ada yang menjelaskan, bahkan itu lebih full power karena yang menjelaskan bisnis itu orang-orang yang sudah berprestasi, orang-orang yang sudah peringkat diamond, dan presenternya itu leader kita sendiri, coach kita sendiri gitu, Pak Verna langsung gitu loh. Dan nanti pembicara utama itu para peringkat diamond gitu. Jadi kalau mereka yang berbicara, mereka kan sudah menunjukkan bukti dan hasil. Nah, jadi ketika teman Anda melihat presentasi Zoom tadi, dia tertarik gitu loh, dia bergabung gitu. Jadi seperti itu aja. Intinya buat mereka penasaran. Buat mereka penasaran, itu kuncinya. Nah, kemudian ya selain buat penasaran itu tadi, ya kalau misalkan dia levelnya up di atas Anda buat dia Anda minta pendapat dia. Nah, orang kalau dimintai pendapat itu merasa dia dihargain dan dia akan mau mendengarkan presentasi Anda
Jadi seperti itu kalau secara online. Nah, kalau secara offline ini kan Anda bisa langsung jumpain langsung. Contohnya, misalkan Anda seorang perawat atau bidan, ya kan mungkin Anda dijumpain pasien Anda mungkin, ya kan, atau mungkin di praktek Anda kedatang pasien kan itu kan. Ya udah Anda ya tawarin aja langsung gitu loh. Tawarin langsung produknya ya kan nggak masalah karena itu memang di tempat praktek Anda. Dia juga nggak tahu kalau itu produk yang Anda tawarkan itu produk efficacy gitu kan. Dia ya yang dia tahu tuh ya namanya klinik, namanya apotik, ya kan namanya tempat berobat, ya itu pasti ada stok obat kan gitu. Dia kan nggak akan tahu kalau itu efficacy kan gitu. Ya udah Anda tawarkan aja, Anda sodorkan aja gitu loh ya. Jadi secara langsung bisa seperti itu. Itu kalau orientasinya di produk ya kan, khusus bagi teman-teman yang profesinya perawat, bidan, dokter, Anda mungkin bisa melakukan pendekatan produk itu dengan cara seperti itu. Anda langsung aja tawarkan gitu kan. Nah, namanya orang datang ke sana ya ke tempat praktek Anda, berarti kan dia sudah mempersiapkan diri gitu. Dari segi budgetnya mungkin dia sudah siapkan. Mungkin dia nggak bawa uang banyak, tapi demi sehat tadi dia akan lakukan gitu. Dia akan usahakan untuk mendapatkan produk tersebut ya. Pasti dia akan pulang kembali, dia ngambil obatnya atau minimal dia beli encer. Bisa juga seperti itu gitu. Ya, jadi pendekatan offline itu bisa secara langsung seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan Anda menawarkan bisnis ya kan, karena Anda masih baru bergabung, ya udah Anda nggak usah tawarkan bisnis gitu loh. Ya kan? Nah, Anda cerita aja gitu loh. Cerita yang pentingnya tadi buat dia penasaran gitu. Pentingnya buat penasaran atau minta pendapat dia. Nah, ketika dia klik, ya kan, dia mau membuka diri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kan video saya tentang presentasi bis ini saya sudah upload di YouTube kan itu. Nah, itu Anda perlihatkan aja. Anda perlihatkan ya kan. Nah, udah. Ya, jadi secara otomatis Anda sedang menghadirkan saya ke prospek Anda gitu loh. Nah, Anda sedang menghadirkan saya ke prospek Anda, ya kan? Berarti kan ketika nanti saya menjelaskan di situ, ya kan? Dan dia tertarik dan dia mau bertanya, udah kan nomor kontak WhatsApp saya kan ada kan itu. Jadi dia bukan hanya melihat videonya langsung, tapi bisa berkomunikasi langsung dengan saya. Pada saat dia tertarik langsung aja gitu, calling di tempat gitu, calling di tempat, telepon saya. Kalau nggak saya nggak aktif, telepon Pak Verna gitu loh. Ya kan? Nah, nanti dari situ saya bisa kasih penjelasan kan kalau by phone tadi kan gitu, telepon dari WhatsApp juga kan. Ya, saya bisa menjelaskan. Nah, ketika dia bergabung itu menjadi tim Anda gitu loh. Ya. Jadi seperti itu aja kalau secara offline gitu kan. Nah, ya saya mungkin bisa juga Anda bilang seperti ini kepada teman Anda gitu ya. Misalkan gini ya, contoh nih. Misalkan di rumah Anda nih, di rumah Anda ya kan kedatangan Michael Jackson gitu kan. Nah, Michael Jackson datang ke rumah Anda dan ini betul datang gitu loh. Ya kan? Betul datang gitu. Jadi Anda mau apa namanya? Mau ajak teman Anda untuk melihat Michael Jackson, kira-kira bisa nggak? Pasti Anda bilang bisa gitu. Anda tinggal bilang aja, di rumahku lagi datang nih Michael Jackson gitu loh, ya kan? Nah, ya rugi kamu nggak datang gitu kan? Ya, oke. Sekarang sedikit berubah cara mainnya. Sedikit ada perubahan. Nah, perubahannya gini. Bisa nggak Anda undang teman Anda untuk mengikuti seminar Zoom ya, atau untuk datang ke rumah Anda ya. Ini contohnya tadi Michael Jackson ya, contohnya tadi kan. Bisa nggak Anda undang teman Anda ke rumah Anda tanpa Anda sebutkan nama Michael Jackson? Bisa nggak? Nah, Anda mulai ragu kan gitu kan. Kalau saya bisa gitu, saya bisa gitu. Caranya bagaimana? Kuncinya satu, semangat dulu gitu. Anda harus semangat dulu. Anda bilang, pokoknya kau datang ke rumah. Anda bilang gitu. Ya, kok nggak ada, jangan bilang kau ada kegiatan, jangan. Karena kalau itu pertanyaan membuka gitu loh. Kalau Anda bilang kamu ada kegiatan, yang tadi dia nggak ada kegiatan, ya dia akan bilang, oh ada, aku begini. Nah, jangan bilang kamu ada kegiatan. Kalau bisa pertanyaannya bilang kamu nggak ada kegiatan kan, gitu kan aja langsung. Nah, jadi dia nggak akan pikir panjang gitu. Dia pasti jawabnya sih, ya nggak ada, pasti dibilang gitu kan. Nah, kalau Anda bertanya gitu kan, kamu nggak ada kegiatan kan? Nah, Anda bilang seperti itu. Jangan bilang ini ya. Kamu ada acara, kamu ada kegiatan. Nah, itu ya dia akan menjawab, ya dia pasti ada acara, ada kegiatan. Padahal sebenarnya dia nggak ada acara. Jadi langsung to the point aja pertanyaannya. Kamu nggak ada kegiatan kan? Gitu. Kalau dibilang nggak ada, nah pokoknya kamu datang ke rumah. Kan pasti dia nanya, ada apa rupanya? Aku nggak mau cerita sekarang. Kalau kau mau datang, kau nggak akan rugi. Tapi kalau kau nggak datang, kau rugi. Gitu. Ya terangkan dulu dong, ada apa rupanya di rumah kau gitu kan? Aku nggak bisa jelaskan, nggak mau aku jelaskan di sini gitu. Kalau kau mau, kau datang ke rumah. Kalau kau nggak mau, seumur hidup kau rugi. Gitu. Nah, pasti ada bahasa ancaman kan dari teman Anda gitu. Ya kan dia pasti bilang, ya kasih tahu dulu lah. Kalau kau kasih tahu, aku mau datang. Tapi kalau kau nggak kasih tahu, aku nggak mau datang. Nah, apa selanjutnya yang bisa Anda lakukan? Kebanyakan kasus kita nyerah
Karena diancam seperti itu kita nyerah. Oke deh ya, yang datang itu di rumahku Michael Jackson, ya kan? Jadi orang jadi oh kan gitu kan. Nah, kalau saya yang saya lakukan ya, saya nggak akan ditantang seperti itu ya, saya balik nantang. Kalau dia bilang, wah kalau kau nggak ngasih tahu aku nggak mau datang, tahu nggak saya bilang apa? Kalau kau nggak datang nggak masalah, kau yang rugi. Teman aku banyak kok, bukan cuma kau. Tapi yang pasti kalau kau nggak datang ke rumahku, kau pasti rugi. Gitu loh. Nah akhirnya apa? Malah dia balik penasaran gitu loh. Ujung-ujungnya dia pasti mau datang. Nah ketika dia datang, ternyata yang dia lihat Michael Jackson, wah dia seneng kan gitu kan. Sama ketika nanti Anda undang teman Anda ke acara Zoom, ya baik itu Anda ngajak nonton bareng kah, ataupun Anda nonton ya Anda kirim link kah gitu kan. Nah intinya buat dia penasaran gitu. Nah, kunci di situ, buat penasaran, ya kan itu. Nah, itu bisa Anda lakukan. Atau juga bisa bilang juga kalau misalkan secara offline tadi ya, Anda ketemu sama teman, Anda kasih ilustrasi dengan dia gitu. Nah, menurut kamu kira-kira kalau ada sebuah perusahaan, dia sudah berkembang di 41 negara, kemudian pemilik perusahaan itu mengajak kamu kerjasama, kira-kira itu butuh modal besar nggak? Kira-kira jawaban teman Anda apa? Kalau misalkan pertanyaan ini saya tanya sama Anda, jawaban Anda apa? Gitu. Kalau kira-kira pertanyaan saya tadi saya ajukan, kira-kira apa jawaban Anda? Pasti Anda bilang, pasti butuh modal besar kan? Gitu. Nah, balik lagi nanya, kira-kira menurut kamu modalnya berapa? Dia kan bilang, wah ratusan juta, wah miliar kan, wah triliunan, wah ratusan miliar kan gitu kan. Nah, pasti akan dia bilang seperti itu. Gitu. Nah, ketika dia bilang seperti itu, nah Anda balik lagi bilang sama teman Anda. Jadi gini, ini ada sebuah perusahaan. Dia sudah berkembang di 41 negara. Dan pemilik perusahaan ini mengajak kita kerjasama. Modalnya nggak sejauh itu gitu loh. Nggak sebesar itu. Nggak sampai ratusan juta. Nggak sampai. Puluhan juta pun nggak sampai gitu loh. Modalnya cuma 3.700.000. Kau mau nggak? Kayak mana bisnya? Nah, ketika dia bertanya bagaimana bisnya? Kayak mana bisnya? Kalau bahasa Milan kayak mana bisnya gitu loh. Tapi kalau bahasa umumnya kan bagaimana bisnya kan gitu kan. Nah, kalau memang kamu ingin tahu, hadir ke seminar Zoom yang aku buat. Kebetulan di rumah aku ada acara nonton bareng untuk penjelasan bisnya. Kau datang. Gitu. Karena aku baru bergabung, aku nggak bisa jelaskan. Tapi kalau kamu ingin tahu, nah kau datang ke rumah aku. Kebetulan nanti di situ ada teman-teman kita yang sudah punya pengalaman menjalankan bis ini. Mereka langsung yang akan menjelaskan. Bisa bilang seperti itu. Atau Anda bagi link Zoom yang kita buat. Kan itu. Anda bagi sama dia. Nah, kalau kau buka ini, kau pelajaran ini, ya kan? Nah, di situ nanti akan dipaparkan dengan modal 3.700.000 kita bisa dapatkan penghasilan paling miskin 64 juta per bulan. Bilang seperti itu. Nah, itu kalau secara offline. Intinya buat penasaran. Gitu loh. Saya sering gitu loh. Saya sering jumpa teman gitu, saya bilang ya awalnya nggak langsung to the point tawari bisnis, jangan gitu loh. Ya, jangan langsung ujuk-ujuk tawari bisnis, jangan. Ajak ngobrol biasa aja dulu gitu loh. Ya, ngobrol nyantai biasa gitu kan. Nah, baru nanti Anda kasih pesan sama dia. Anda minta pendapat dia gitu loh. Ya. Ini aku mau minta pendapatmu. Ya kan, buat minta pendapatmu. Intinya kan buat penasaran ya, atau minta pendapat kan itu. Nah, aku mau minta pendapatmu nih. Kalau kira-kira ada perusahaan berkembang di 41 negara, terus pemilik perusahaan ngajak kamu kerjasama, butuh modal besar nggak? Pasti jawabannya butuh modal besar. Kira-kira menurut kamu berapa? Kemungkinan dia akan bilang ratusan juta, ratusan miliar, bahkan triliunan. Nah, Anda tinggal bilang lagi, kasih penekanan sama dia. Ini ada perusahaan sudah berkembang di 41 negara. Nah, pemilik perusahaan yang ngajak kita kerjasama, modalnya nggak sampai ratusan juta, modalnya nggak sampai puluhan juta, cuma 3.700.000. Dia akan bertanya tuh, bisnisnya gimana? Bisnisnya gimana? Nah, udah ketika bisnisnya gimana, udah. Kalau misalkan di hari itu pas waktunya Zoom, ya udah, Anda ajak aja langsung nonton bareng di Zoom. Tapi kalau misalkan waktunya tuh ya di luar Zoom gitu, di luar jadwal Zoom, ya udah Anda tinggal buka aja video presentasi saya yang di YouTube, kan bisa langsung seperti itu, ya kan? Nah, Anda bisa buka langsung video presentasi saya di YouTube, nah tontonkan ke dia, ya kan? Nah, kalau bisa Anda dampingin, gitu loh. Kalau didampingi kan dia kan nggak bisa kemana-mana, tapi kalau misalkan nggak didampingi atau Anda bagi videonya langsung gitu untuk dia tonton di rumah, link YouTube saya nggak akan ditonton ataupun kecil kemungkinan untuk ditonton gitu kan. Tapi kalau misalkan dia udah langsung nanya kayak gitu, ya udah gedap di tempat aja gitu. Gedap di tempat, tunjukkan video saya, video presentasi saya, tonton bareng sama dia.
Ketika dia klik bergabung, langsung gitu. Kalau ketika dia ada pertanyaan, langsung telepon saya. Ketika dia klik bergabung, langsung telepon saya. Kalau misalkan saya nggak aktif, telepon Pak Firna. Gitu loh. Jadi seperti itu aja kalau secara offline, nggak ribet gitu loh. Ya, Anda bisa bilang seperti itu gitu loh. Ya. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin Anda bisa tanya lagi sama saya kan, sharing pengalaman juga kita nanti di sini, ya kan. Intinya seperti itu, ya. Dua cara, online dan offline. Nah, cara online saya sudah jelaskan tadi, cara offline yaitu tadi, ya Anda pentingnya mau online atau offline pentingnya itu buat dua hal. Pertama buat dia penasaran, yang kedua minta pendapat. Gitu loh. Ya, jadi mungkin seperti itu dulu yang saya bisa sampaikan. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1000 Diamond.